dengan Zhao Zeng yang berhasil memenangkan pertandingan. Hal itu pun lalu disambut gembira oleh semua orang, dan tidak terkecuali juga dengan ayahnya. Hingga pada akhirnya ayahnya merayakan kemenangan anaknya dengan makan bersama, dan di sana pun terlihat juga ada Lan Xi. Xiao Zeng, selamat kau telah memenangkan pertempuran. Akhirnya kini kau telah benar-benar menjadi dewasa. Ucap ayahnya memberikan selamat kepada Zhao Zeng. Zhao Zeng pun cukup terharu melihat ayahnya saat ini yang terlihat sangat senang akan hal tersebut. Hingga pada akhirnya ia ingin menyampaikan sesuatu hal pada ayahnya mengenai keluarga Yan. Namun, tiba-tiba ia menjadi ragu untuk mengatakan hal tersebut. Dikarenakan ia sendiri belum yakin mengenai dalang sesungguhnya yang telah menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Hingga pada akhirnya, untuk menghindari masalah yang lebih besar, ia pun memilih untuk tidak mengatakannya dan berencana akan menyelidiki hal tersebut seorang diri. Singkat cerita, setelah selesai makan-makan bersama keluarganya, Zhao Zeng lalu pergi ke kamarnya. Dan di tempat itu, ia lalu mencoba mengamati benda aneh yang didapatkannya dari tubuh Tang Lai. Hingga setelah memperhatikan beberapa saat, terlintas pikiran bahwa benda itu adalah bom. Sontak benda tersebut ia lepaskan begitu saja, dan ia pun langsung cepat-cepat pergi dan bersembunyi di balik tempat tidurnya. Hingga pada akhirnya ia tersadar bahwa dirinya itu terlalu khawatir, dan ia pun lalu mencoba mengambil benda itu lagi. Pada saat ia mulai berpikir bahwa benda itu kemungkinan adalah sebuah alat transmisi, tiba-tiba, "Tuan muda, pembayaran taruhan kristal bintang telah dikirimkan," ucap pelayan Su sembari membuka pintu kamar Zhao Zeng begitu saja. "Ini harus saya taruh di mana?" "Tidak apa-apa, biarkan di sana saja." Zhao Zeng pun lalu bergegas mengambil bungkusan yang dibawa pelayan Su itu, dan meminta padanya untuk menyerahkan bawaannya itu padanya. Pelayan Su lalu merasa tidak enak hati dikarenakan dirinya yang sebagai pelayan malah membiarkan tuannya harus mengangkat hal itu sendiri. "Di mataku kau adalah seorang gadis biasa, jadi kau tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri dengan menyebut dirimu sebagai pelayan," ucap Zhao Zeng. "Xiao Zeng, apa kau sedang sibuk?" ucap ayahnya Zhao Zeng yang tiba-tiba muncul di saat Zhao Zeng dan pelayan Su sedang saling memandang. Sontak kedatangan ayahnya yang tiba-tiba tersebut membuat Zhao Zeng salah tingkah, dan pelayan Su juga langsung pergi dari sana dengan malu sembari memperbaiki kancing bajunya yang terlepas setelah mengangkat bawaannya yang berat. "Hari ini kau telah memenangkan pertandingan, dan juga banyak orang yang sudah tidak memandang rendah dirimu lagi. Jadi kau harus segera belajar mengenai cara mengelola kota," ucap ayahnya. "Aku tak mau menjadi ketua kota, tapi aku punya suatu permintaan. Apakah ayah bisa membantuku untuk mendapatkan peralatan yang lebih baik dengan kristal bintang ini?" Scene pun lalu berpindah. Terlihat Yan Boksun, atau yang di part sebelumnya kita panggil Ketua Yan, yang sedang terkejut dikarenakan mengetahui bahwa Zhao Zeng telah curang. Hal itu dikarenakan ada seseorang yang telah memberitahukannya bahwa luka yang diterima Shadow Wolf King ternyata bukanlah luka yang disebabkan oleh Zhao Zeng. Yan Boksun yang merasa tidak senang dengan hal tersebut, lalu melaporkan kepada ayahnya. "Ayah, apa kau dengar apa yang baru saja dikatakannya? Bajingan itu, dia... Aku tahu, tapi mari kita kesampingkan hal ini dulu." "Ayah, tapi ini menyangkut reputasiku." "Sampah itu, aku bilang aku tahu. Keluar," ucap manajer Yan dengan kesal. Yan Boksun lalu pergi keluar dari tempat itu. "Jangan berpikir bahwa kau bisa melakukan apapun hanya karena ayahmu adalah penguasa kota. Tunggu saja, aku akan balas dendam," ucap Yan Boksun yang kini kekesalannya terhadap Zhao Zeng semakin memuncak. Tempat lalu berpindah ke sisi luar dinding pertahanan. Terlihat sebuah tembakan yang berhasil mengenai potion zombie yang memiliki level 20. Dan ternyata, itu adalah Zhao Zeng. Dan kini ia juga telah berhasil mencapai level 20. Dengan dirinya yang saat ini telah menggunakan busur panah dan armor baru, ternyata hal tersebut sangatlah membantu dalam perburuannya. Hingga ia pun telah berhasil naik level dengan cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan levelnya yang kini telah mencapai level 20, hal tersebut juga telah membuat skill yang sebelumnya terkunci, kini telah berhasil terbuka. Dan skill tersebut adalah skill Jump Slash. Sebuah skill berupa lompatan ke atas target, serta mampu memberikan serangan 3 kali yang mana masing-masing serangan akan memberikan tambahan 200 damage. Tiba-tiba di dekatnya muncul satu monster potion zombie raksasa. "Oh, sepertinya makhluk besar ini adalah lawan yang kuat," ucap Zhao Zeng yang sedikit pun tidak merasa gentar dengan sosok zombie raksasa itu. Tempat lalu berpindah ke sisi reruntuhan kota yang lain. Terlihat seseorang yang belum diketahui sedang mengaktifkan suatu alat pemancar transmisi.
yang ternyata alat tersebut merupakan alat yang sama seperti yang didapatkan Zhao Zeng dari Tang Lai. Dan beberapa saat setelah alat tersebut diaktifkan, langsung membuat kawanan zombie beracun menjadi lebih agresif. Misi terakhir telah selesai, ini telah diaktifkan, ucap orang itu. Kembali ke tempat perburuannya Zhao Zeng, terlihat potion zombie raksasa kini sudah berada di hadapannya. Dengan menggunakan skill weak point scan terlebih dahulu untuk mengetahui titik kelemahannya. Lalu, dengan busur panahnya, tembakan anak panah tepat mengenai kepala zombie tersebut. Namun, yang terjadi ternyata, serangan itu hanya mampu memberikan sedikit damage padanya. Bahkan zombie tersebut masih mampu mencabut anak panah yang tertancap di kepalanya. Dengan zombie yang saat ini menjadi sangat marah, zombie itu pun langsung menatap ke arah Zhao Zeng. Dan secara membabi buta, zombie itu mengamuk serta menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan zombie-zombie ukuran normal di sekitarnya juga turut terkena efek serangan itu. Zombie besar ini juga sangatlah agresif. Dan zombie itu pun menghantam tepat di mana Zhao Zeng berada. Zhao Zeng yang dengan cepat dapat menghindar, ia lalu melompat ke atas kepala zombie itu dan jump attack. Dengan daggernya tersebut, ia lalu menusuk tengkuk zombie serta sedikit merobeknya dan backstab. Tebasan kuat lalu ia daratkan pada punggung zombie hingga berhasil membuat darah zombie berkurang lebih dari setengahnya. Dan pertarungan pun terus berlanjut dengan zombie yang saat ini semakin menjadi agresif. Singkat cerita, beberapa saat pun berlalu, terlihat zombie raksasa itu telah terkapar tak berdaya karena telah terbunuh oleh Zhao Zeng. Kristal biru. Perburuan hari ini sangatlah bagus, ucapnya dengan puas. Tempat lalu berpindah. Dengan Zhao Zeng yang saat ini telah selesai berburu, ia pun lalu berencana kembali ke kota. Namun saat sampai di pintu masuk perbatasan, dirinya lalu dihentikan oleh seorang petugas yang sedang berjaga. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa kalian memasang pertahanan yang sangat kuat? Tanya Zhao Zeng setelah melepaskan helmnya. Sontak seorang penjaga yang menghentikannya pun terkejut, dikarenakan ternyata orang yang dihentikannya adalah Tuan Muda Zhao. Penjaga itu lalu mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga belum terlalu yakin, dikarenakan mereka hanya mendengar dari atasan bahwa poison zombie yang berada di depan kota saat ini menjadi sangatlah agresif. Poison zombie? Tidak heran jika hari ini jumlah zombie lebih banyak daripada sebelumnya. Dan juga sepertinya, ucap Zhao Zeng yang mulai menyadari sesuatu. Ia pun lalu bergegas kembali ke rumah untuk bertemu dengan ayahnya. Dan ia pun lalu terkejut, dikarenakan pada saat ini di rumahnya ada para petinggi kota yang sedang merapatkan sesuatu bersama dengan ayahnya. Ayahnya Zhao Zeng yang melihat kedatangan anaknya lalu memanggilnya untuk ikut mendengarkan yang sedang mereka bahas. Ternyata mereka sedang membicarakan mengenai poison zombie yang semakin agresif. Dan juga mereka telah mengkonfirmasi bahwa zombie dalam jumlah yang sangat besar saat ini sedang menuju ke arah kota dan diperkirakan akan sampai saat sore hari. Bajingan itu, kemungkinan bertahan secara pasif dipastikan akan sangat sulit. Menurutku, kita harus bergerak terlebih dahulu. Aku setuju dengan saran Lao Yu, karena dalam waktu setengah bulan lagi, kita harus mulai berburu makanan lagi. Sebagai manajer, aku tidak ingin melihat seluruh kota bertarung hanya karena kelaparan, ucap manajer Yan. Setelah memikirkan ucapan dari rekan-rekannya, ayahnya Zhao Zeng lalu mengatakan kepada Lao Su untuk segera menyebarkan berita tersebut. Dan dengan sangat berat hati ia juga mengatakan, Lao Yu, Lao He, pergi kumpulkan orang-orang untuk pergi besok dan tinggalkan kota bersamaku. Serahkan pertahanan kota pada Lao Yan dan Lao Su. Dan ketika aku tidak ada, Zhao Zeng akan menggantikanku dan semua perkataannya adalah perkataanku juga. Perintah ayahnya Zhao Zeng. Para petinggi kota yang berada di tempat tersebut kini sudah menerima mandat dari ketua kota, yang mana mau tak mau mereka juga harus menurutinya. Sedangkan Zhao Zeng yang tiba-tiba menerima tugas menggantikan ayahnya untuk sementara, hanya bisa tertegun dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelahnya pertemuan tersebut, Zhao Zeng lalu mendatangi ayahnya di ruangannya. Ayahnya yang mengatakan bahwa dirinya hanya akan keluar untuk sebentar. Lalu ia pun menyuruh Zhao Zeng untuk cepat-cepat belajar tentang cara mengelola kota. Namun Zhao Zeng yang merasakan hal aneh dengan apa yang terjadi saat ini, ia pun menyampaikan kepada ayahnya bahwa masalah kali ini mungkin tidaklah sesederhana yang dipikirkan dan meminta ayahnya untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Namun ayahnya Zhao Zeng lalu meyakinkan bahwa dengan dirinya yang merupakan seniman bela diri tingkat 5, maka semua itu dipastikan akan baik-baik saja. Hingga akhirnya
Zhao Zeng pun lalu pergi sembari mengatakan kepada ayahnya untuk berjanji akan kembali dengan selamat. Ahoy, Xiao Zeng kita kini telah dewasa. Kau harus mendoakannya supaya ia bisa hidup dengan baik, ucap ayahnya Zhao Zeng sembari memandang ke foto almarhum istrinya. Beberapa hari kemudian di dinding pertahanan. Kapten Su, tim patroli telah kembali, ucap salah satu penjaga kepada Lao Xu yang saat ini sedang bersama dengan Zhao Zeng. Mereka pun lalu turun ke bawah untuk menyambut tim patroli yang datang. Tuan Muda Zhao, Tuan, sesuatu terjadi pada Tuan Pemimpin Kota, ucap seseorang dari tim patroli yang terlihat saat ini mereka sedang terluka cukup parah. Dan sontak kabar dari mereka juga membuat Zhao Zeng terkejut dengan sangat cemas. Tak selang lama setelah mendapatkan kabar tersebut, dengan menggunakan mobil, Zhao Zeng bersama Lan Si lalu pergi keluar untuk mencari tahu keadaan ayahnya. Walaupun sebenarnya Zhao Zeng masihlah ragu dengan kabar tersebut, namun Lan Si mengatakan bahwa ia mengenal orang-orang itu dan mereka adalah benar-benar bagian dari tim patroli. Dalam perjalanan, Zhao Zeng menyadari sesuatu hal yang aneh, yang mana selama di perjalanan ia tidaklah melihat satupun sisa-sisa pertempuran melawan zombie di tempat itu. Hingga saat mobil yang mereka tumpangi sampai di persimpangan jalan, ternyata mobil itu berbelok ke arah yang tidak semestinya. Saudara, kemana tujuan kita? Tanya Zhao Zeng kepada supirnya. Tuan Muda Zhao, tunggu sebentar, kita akan segera sampai di sana, jawab supir itu. Dengan warna bar HP dari si supir yang kini menjadi merah, Zhao Zeng pun langsung menyadari niat membunuh dari supirnya dan mengetahui bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Hingga saat sampai pada sebuah jalan buntu, mobil tersebut pun lalu berhenti di tempat itu dan ternyata sudah banyak orang yang menanti mereka di tempat itu. Tuan Muda Zhao, kau bisa turun sekarang, ucap si supir dengan niat membunuh yang tidak lagi disembunyikan. Apa yang kalian rencanakan? Tanya Lan Si. Tentu saja sama seperti yang kau pikirkan. Matilah, jawab Yan Boksun yang juga telah muncul di tempat itu. Yan Boksun, kau berani mengkhianati Tuan? Kau itu hanyalah seekor anjing. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Ucap Yan Boksun sembari menendang Lan Si, hingga membuat Lan Si pun terlempar dikarenakan tendangan itu. Jadi, wabah zombie kali ini disebabkan oleh kalian? Tidak akan jadi masalah jika aku memberitahu pada kalian, dikarenakan kali ini kalian akan sekarat di tempat ini. Dikarenakan ayahmu terlalu cerdas, jadi kami menyiapkan beberapa trik hanya untuk memancingnya keluar dari kota. Memancingnya keluar dari kota? Apa yang kalian rencanakan? Bagaimana menurutmu? Ya, tentu saja, yaitu untuk membunuhnya. Bukankah menurutmu dia sudah menjadi pemimpin kota terlalu lama? Sudah waktunya kita untuk mengubah pemimpin kota, ucap Yan Boksun. Lan Si yang melihat beberapa dari musuh saat ini serendah-rendahnya merupakan seniman bela diri tingkat 2. Ia lalu mengatakan pada Zhao Zeng bahwa dirinya akan menahan orang-orang tersebut dan menyuruh Zhao Zeng untuk memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Hei, apa kau pikir kami itu tuli? Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari tempat ini hidup-hidup. Ya, kau benar. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari tempat ini hidup-hidup, ucap Zhao Zeng sembari menebas leher musuhnya. Lalu dengan cepat ia juga menebas musuh yang ada di sebelahnya. Dengan serangan yang diam-diam dan juga cepat dari Zhao Zeng, ia lalu mengarah ke arah 3 orang musuh yang lain, dan ketiga orang tersebut pun dalam waktu yang sangat singkat telah berhasil terbunuh. Yan Boksun yang melihat kemampuan Zhao Zeng dapat dengan mudah mengalahkan pasukannya pun mendadak pucat melihatnya. Kau bahkan bukan seniman bela diri. Kenapa kau bisa begitu kuat? Tanya salah satu musuh yang juga merupakan supirnya sebelumnya. Dengan cepat, Zhao Zeng pun menebas leher orang itu dan berkata, siapa bilang kau harus menjadi seniman bela diri untuk membunuh seseorang? Tiba-tiba, sebuah tembakan melesat ke arah kepala Zhao Zeng, namun dapat dengan mudah dihindarinya. Ada yang salah dengannya. Dia pasti menggunakan obat tertentu. Ulur waktu sebisa mungkin. Jika efek obatnya telah habis, dia pasti akan mati, ucap Yan Boksun sembari memberondongi Zhao Zeng dengan tembakan. Dengan serangan tembakan yang berturut-turut yang saat ini mengarah Zhao Zeng. Dengan pergerakannya yang sangat cepat, ia pun dapat dengan mudah menghindari peluru-peluru yang mengarah padanya tanpa tergores sedikit pun. Dan dengan kakinya, ia pun langsung menginjak wajah Yan Boksun. Tidak mungkin. Aku seorang seniman bela diri tingkat 3. Oh,
Kau hanya tahu cara menentukan kekuatan hanya berdasarkan tingkat bela diri. Ketuaian, kau sangatlah bodoh. Di saat dagger Zhao Zeng sudah siap untuk menghunus leher Yan Boksun. Kau tidak boleh membunuhku. Ayahku telah mendapatkan kendali penuh atas kota Wei. Jika kau membunuhku, maka ayahmu akan mati. Membunuhmu itu terlalu mudah. Itu tidak akan cukup. Di mana kalian membawa ayahku? Dia di sisi timur. Sisi timur. Di saat Zhao Zeng mulai mengalihkan wajahnya ke arah ayahnya berada, ternyata secara diam-diam Yan Boksun lalu mengeluarkan pisaunya. Dan di saat ia mulai akan menghunuskan pisaunya pada Zhao Zeng, jump attack, menggunakan skillnya yang mampu membuatnya melompat sangat tinggi. Ia pun lalu dengan cepat mendarat di atas kepala Yan Boksun dan menancapkan kepalanya menggunakan dagger. Yan Boksun pun lalu tewas seketika. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, bunuh semua pengkhianat dan selamatkan ayahku. Tempat lalu berpindah ke sisi timur dari posisi Zhao Zeng saat ini. Terlihat di tempat itu ada sekumpulan zombie berukuran biasa, yang mana mereka semua secara serempak sedang berjalan menuju ke satu arah yang sama. Dan di sebelah sisi luar zombie-zombie itu, ternyata ada ayahnya yang masih mengawasi para zombie. Ternyata dirinya masihlah baik-baik saja, hingga saat ia menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pergerakan para zombie. Ia pun ingin mengatakan keanehan tersebut pada Lao Yu. Namun ternyata Lao Yu sudah bersiap untuk menebas punggung ayahnya Zhao Zeng dengan pedang. Dan ayahnya Zhao Zeng ternyata masih sempat menyadarinya dan masih bisa menghindari serangan fatal dari pedang tersebut. Ternyata kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Bahkan serangan diam-diamku tidak dapat membunuhmu. Apa kau mengkhianatiku? Jangan bilang begitu, Lao Zhao. Karena bukan hanya aku yang mengkhianatimu. Tak selang lama kemudian, muncullah rekan-rekan Lao Zhao yang lain, yang mana mereka telah menampakkan keasliannya. Apa menurutmu, sampah seperti kalian bisa membunuhku? Lalu, bagaimana jika ditambah denganku? Jawab manajer Yan, yang ternyata juga muncul di belakang kumpulan para pengkhianat. Ini adalah perpisahan, Lao Zhao, ucap manajer Yan sembari menyerang menggunakan kunai shuriken berlapiskan energi. Lao Zhao pun lalu dengan cepat melompat dan menghindari serangan tersebut. Namun pada saat ia masih berada di posisi melompat, ternyata musuh-musuh yang lain menebakinya dengan senapan api. Lao Zeng yang sadar betul bahwa ia tidak dapat mengelak dari tembakan itu, dirinya lalu mengeluarkan perisai energi dan tembakan tersebut pun dapat dihalaunya. Namun tiba-tiba muncul manajer Yan di belakangnya. Kau tidak akan bisa menghindari ini, ucap manajer Yan sembari melancarkan serangan kejutannya. Dan dengan telak Lao Zhao pun terkena serangan itu. Kenapa? Padahal aku mempercayai kalian. Kepercayaan. Memang berapa nilai dari hal seperti itu di dunia ini? Tanpa kekuasaan dan otoritas, maka orang itu selamanya hanya akan menjadi anjing pesuruh. Sepertinya kalian sangat menginginkan aku mati ya. Kalau begitu, kemarilah. Coba dan lihat apa kalian mampu melakukannya, ucap Lao Zhao yang tiba-tiba sudah berada di hadapan manajer Yan dengan pedangnya yang sudah siap dalam posisi menyerang. Dan serangan tersebut pun tidak mampu dihindari oleh manajer Yan dan hanya mampu menangkisnya dengan tangan kosongnya. Lao Yu, Lao He, cepat kemari dan bantu aku. Di tempat lain, Zhao Zeng yang saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi ayahnya berada, masih terus berharap bahwa ayahnya masihlah baik-baik saja. Hingga pada akhirnya mereka telah sampai di penghujung jalan, dan Lansi mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa tempat itu merupakan area pertahanan yang telah disiapkan tuan kota dan yang lainnya. Dan juga terlihat ada dua orang yang sedang berjaga di tempat itu. Namun, di balik benteng yang ada di depannya, Zhao Zeng melihat banyak sekali bar HP yang sudah kosong, yang artinya banyak orang yang merupakan penjaga asli di tempat itu telah dibunuh. Berhenti di sana, ucap penjaga itu menghentikan mobil yang dinaiki Zhao Zeng. Hingga saat penjaga itu berjalan mendekati mobil, betapa terkejutnya dirinya mengetahui bahwa orang yang berada di mobil tersebut adalah Zhao Zeng. Tuan muda Zhao, Tuan dan yang lainnya sedang memburu potion zombie. Apa Anda memerlukanku untuk mengantarkan ke sana? Tidak perlu, karena akulah yang akan mengantar kalian ke suatu tempat. Karena pengkhianat seperti kalian harus pergi ke neraka, ucap Zhao Zeng sembari menebas penjaga tersebut. Kembali ke lokasi ayahnya Zhao Zeng berada, terlihat ayahnya kini sudah berada dalam posisi terkepung oleh musuh-musuhnya.
Dikarenakan serangan sebelumnya yang terkena telak padanya, ia pun kini tak dapat lagi bertarung secara optimal. Walaupun aku mati, aku akan mati setelah membunuh kalian semua. Memangnya kau pikir kau itu siapa? Tubuhmu sudah lelah, jangan bertingkah sombong. Berhenti membuang waktu dengannya, cepat akhiri, ucap manajer Yan yang lalu melemparkan Funai Shuriken pada Lao Zhao dengan serangan tembakan yang sangat dekat. Hal tersebut membuat Lao Zhao harus susah payah dalam menangkis serangan tersebut. Dan ternyata salah satu serangan berhasil mengenai pergelangan tangan Lao Zhao hingga membuat pedang yang dipegangnya pun terlepas. Kesempatan, ucap manajer Yan dan Lao Yu yang melihat pedangnya Lao Zhao terlepas. Dan mereka berdua yang tak mau melewatkan kesempatan tersebut, lalu menyerang Lao Zhao bersama-sama. Hingga kunai manajer Yan pun berhasil menusuk dan pedangnya Lao Yu berhasil menebas pundaknya. Namun, dalam posisi yang sudah terdesak seperti sekarang, semangat Lao Zhao belumlah terhenti untuk melawan. Ia lalu mengeluarkan senjata rahasia di balik tangannya, dan pedang tersembunyinya pun berhasil menusuk manajer Yan dan juga berhasil membuat kedua musuh untuk mundur. Namun tak selang lama kemudian, Lao Yu kembali menyerang Lao Zhao. Ini adalah perpisahan Lao Zhao, matilah, ucap Lao Yu yang kini sedang di hadapan Lao Zhao dan bersiap untuk menebasnya. Hingga saat pedangnya akan mengenai Lao Zhao, tiba-tiba terlihat anak panah yang melesat dengan cepat ke arahnya, dan anak panah tersebut pun lalu dapat menghalau pedangnya Lao Su. Kau, ucap ketiga pengkhianat tersebut yang terkejut bahwa yang menembakkan panah itu adalah Zhao Zeng. Kau pikir siapa orang yang kau coba bunuh? Ucap Zhao Zeng dengan ekspresi amarahnya dikarenakan mereka semua telah mencoba membunuh ayahnya. Kekuatan barusan, bagaimana bisa sampah sepertimu menangkis seranganku? Ucap Lao Yu yang saat ini masih terkejut. Hahaha, kalian bilang anakku sampah, tapi dari pandanganku, sampah yang sebenarnya adalah kalian. Xiao Zeng, kau bantu aku melawan Yan Chuan. Aku akan membunuh dua sampah itu dengan cepat, lalu membantumu. Baiklah, minumlah ini. Aku baru saja memberi pelajaran kepada anakmu. Sepertinya ini adalah saatnya untukmu juga. Apa yang kau lakukan pada Boksuan? Apa kau bodoh? Menurutmu, apa yang harus kulakukan pada pengkhianat sepertinya? Dan kau masih bisa bertanya apa yang kulakukan padanya? Matilah! Dengan amarah dikarenakan apa yang terjadi pada anaknya, manajer Yan pun lalu menembakkan senjatanya pada Zhao Zeng, namun dengan kecepatan yang dimilikinya. Zhao Zeng pun merasa bahwa serangan jarak jauh itu sangatlah lemah, dan dirinya dapat dengan mudah menghindar dari serangan tersebut sembari terus maju mendekati manajer Yan. Hingga saat jaraknya sudah semakin dekat, lalu Dual Slash dengan skill yang membuat dirinya dapat memberikan serangan ganda yang cepat, seakan-akan dirinya kini menjadi dua. Ia pun akhirnya dapat memberikan serangan telak pada manajer Yan dan membuat HP-nya kurang dari setengah. Manajer Yan yang merasa tak mampu mengatasi Zhao Zeng seorang diri, ia pun lalu memanggil Yan King untuk membantunya. Dan Yan King pun langsung menebas Zhao Zeng, namun masih sangat mudah dihindarinya. Zhao Zeng pun lalu melompat dan backstep. Dengan cepat ia melewati sisinya Yan King dan menusuk punggungnya. Yan King yang masih kesakitan dikarenakan serangan tersebut, ia lalu menebaskan pedangnya ke arah samping dengan harapan akan terkena Zhao Zeng. Namun ternyata ia tidak bisa melihat sosok Zhao Zeng di sekitarnya. Hingga tiba-tiba ia terkejut dengan kehadiran seseorang di atasnya. Ini perpisahan, pengkhianat, jam attack. Di dalam kota, terlihat orang-orang saat ini sudah mulai dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Dikarenakan gelombang zombie yang akan segera datang, membuat mereka terpaksa harus pindah sementara ke bagian dalam kota selama 2 hari. Dengan Lao Su yang mengatur proses evakuasi tersebut, membuat prosesnya dapat berjalan dengan lancar, dan ia juga sangat berharap bahwa ketua kota dan yang lainnya juga baik-baik saja. Sedangkan di rumah Zhao Zeng, terlihat Lian Su yang saat ini sedang sangat khawatir. Dengan tangannya yang saat ini memegang sebuah kunci, ia pun lalu teringat dengan ucapan terakhir dari ketua kota. Yuan, selama beberapa tahun ini kau telah merawat Zhao Zeng seperti layaknya adikmu sendiri, dan aku pun sudahlah memperlakukanmu sama seperti putriku sendiri. Jika kali ini kota Wei runtuh dan tak bisa lagi bertahan, tolong jaga Xiao Zeng untukku. Tapi kau janganlah terlalu khawatir. Ini bukanlah akhir dariku. Karena
Aku belum siap mati sekarang. Kau, ucap Lao Yu yang juga terkejut melihat keadaan Lao Zhao yang semakin membaik. Namun belum sempat ia mengantisipasi perubahan pada Lao Zhao, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan. Dan Lao Yu pun mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari Yan Qing. Lao Yu yang teralihkan karena suara teriakan dari Yan Qing. Tiba-tiba Lao Zhao sudah berada di hadapannya dengan pedang yang sudah siap ia hunuskan, dan pedang tersebut pun Lao Zhao hunuskan tepat pada dadanya, dan lalu ia memutar pedangnya hingga kerusakan pada organ dalam Lao Yu semakin parah, dan ia pun mati. Di waktu yang sama, Yan Qing pun juga telah berhasil dibunuh oleh Zhao Zeng. Hidangan pembuka telah selesai, kini saatnya hidangan utama, ucap Zhao Zeng sembari menatap ke arah manajer Yan. Kau tak bisa membunuhku. Jika aku mati, maka semua orang di kota Wei juga akan mati, ancam manajer Yan. Yan Chuan, aku telah mengetahui info bahwa Lao Yu mengkhianatiku. Namun tak kusangka bahwa kau juga. Kalian tidak peduli untuk mempertaruhkan nyawa seluruh penduduk kota Wei. Apa gunanya banyak bicara? Aku telah banyak memberikan usaha dan penghargaan untuk membangun kota ini. Lalu untuk apa aku harus membiarkan anakmu merangkak di atas kepalaku? Begitu aku menekan tombol ini, seluruh gudang makanan di kota Wei akan meledak dan berubah menjadi abu. Zhao Zeng, beritahu aku, di mana Yan Boksun? Aku sudah bilang padamu sebelumnya, dia berada di tempat yang sangat aman. Tapi, jika kau menekan itu, aku akan membuat kalian menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Manajer Yan, kau tidak boleh ragu seperti itu. Sontak manajer Yan terkejut mendengar suara itu, dan di saat ia menoleh ke atasnya. Sebagai hadiah karena telah mempekerjakanku, aku akan memberitahumu informasi gratis ini, atas nama Shadow Glory sebagai jaminannya. Putramu Yan Boksun telah mati. Sontak informasi mengenai kematian Yan Boksun membuat manajer Yan terkejut. Dengan dirinya yang kini sudah tidak peduli lagi dengan ancaman Zhao Zeng, ia pun kemudian akan menekan tombol itu, dan sesaat sebelum ia menekannya, tiba-tiba dengan cepat Zhao Zeng berhasil melepaskan remote yang dipegang manajer Yan. Aku akan mengirimmu menemui Yan Boksun sekarang, ucap Zhao Zeng dengan daggernya yang sudah siap di leher manajer Yan. Namun tiba-tiba muncul serangan di belakang Zhao Zeng, dan Zhao Zeng yang berhasil menghalau serangan kejutan tersebut, dirinya pun langsung terdorong mundur. Dan di saat ia melihat ke arah penyerang tersebut, sontak ia pun langsung terkejut dikarenakan yang menyerangnya merupakan ahli bela diri tingkat 6. Membunuh pelangganku di hadapanku, itu melanggar aturan. Gemetarlah kau dalam ketakutan.